Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bucket short. Dengan anggota yang pertama, Saya Muslihah dengan NPM 2121030012. Saya Siti Marwa dengan NPM 2121030338. dan saya sendiri Catur Oktaviani dengan NPM 2121030007. Di sini yang pertama yaitu ada pengertian. Bucket short adalah algoritma sorting yang mempartisi deret angka menjadi beberapa deret yang kemudian dianalogikan menjadi ember. Dalam bahasa pemrograman Python, bucket short didefinisikan sebagai jenis algoritma perbandingan yang digunakan untuk menyortir data atau elemen yang didistribusikan secara seragam dengan rentang tertentu di mana elemen yang diberikan dari array atau daftar dialokasikan dalam bucket di mana nantinya elemen-elemen di dalam bucket diurutkan secara berurutan dan pengaturan elemen yang diberikan dikenal sebagai bucket short. Kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu diberi daftar input elemen atau array elemen atau buat bucket kosong. Langkah kedua, urutan array dideklarasikan dan setiap slot array dianggap sebagai ember yang menyimpan elemen. Langkah ketiga, kemudian elemen dimasukkan ke dalam bucket ini sesuai dengan kisaran yang diberikan atau ditentukan dari bucket. Langkah keempat, setelah elemen dimasukkan ke dalam ember, elemen-elemen ini diurutkan menggunakan teknik penyortiran yang stabil. Langkah kelima, lanjutkan langkah keempat di atas hingga elemen diurutkan. Kemudian elemen-elemen ini dirakit dengan mengulangi melalui daftar ember dan memasukkan setiap elemen ke dalam daftar atau array. Ini menghasilkan daftar elemen yang diurutkan. Nah, untuk programnya sendiri, di sini yang pertama ada program iterasi, kemudian yang kedua ada program rekursi. Untuk program iterasi akan disampaikan oleh Saudari Siti Marwah. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan program bucket short untuk iterasi. Untuk baris pertama, terdapat fungsi bucket short untuk array. Baris kedua, ada bucket untuk menampung list di mana dilanjutkan dengan perulangan dengan rentang panjang array, di mana bucketnya akan menambahkan list baru. Selanjutnya terdapat perulangan J dalam array. Dilanjutkan dengan terdapat maxval untuk maksimum array-nya, indeks B sama dengan integer J modulus maxval, di mana J ini dibagi dengan maxval lalu dibulatkan dengan menghapus angka di belakang koma. Dilanjutkan dengan bucket untuk menampung indeks B dengan menambahkan J, lalu dicetak bucketnya. Selanjutnya ada perulangan I dengan rentang panjang array, di mana bucket I akan di shorted, di mana bucket I sama dengan shorted bucket I, yaitu untuk melakukan pengurutan untuk bucket I. Dilanjutkan dengan K sama dengan 0, lalu perulangan I dalam range panjang array. Dilanjutkan dengan perulangan J dalam rentang panjang bucket I. Array K sama dengan bucket I J, di mana K sama dengan K ditambah 1. Lalu return array untuk mengembalikan nilai array, di mana kami membuat array-nya yaitu
angkanya yaitu 0,42, 0,32, 0,33, 0,52, 0,37, 0,47, dan 0,51. Lalu pada baris 19 terdapat print untuk mencetak sebelum diurutkan dengan memanggil nilai array. Lalu di baris 20 ada untuk mencetak setelah diurutkan dengan memasukkan array dalam fungsi. Langsung saja kita jalankan programnya. Di sini programnya apabila dijalankan maka akan mencetak sesuai pada baris 19, yaitu sebelum diurutkan, dan akan mencetak juga setelah diurutkan. Di sini terdapat bucket, di mana ini hasil dari mencetak pada baris 9. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Muslihah. Oke, untuk bucket short yang menggunakan metode rekursif akan dijelaskan oleh saya. Ke atas lagi, tolong. Nah, dari program ini, dapat def bucket short rekursif dengan parameter array dan min. Dalam bucket short rekursif ini, terdapat percabangan dengan kondisi if min sama dengan len array, atau jika kondisi min sama dengan len array, maka akan mengembalikan nilai array. Namun, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka fungsi akan melanjutkan ke baris yang selanjutnya, yaitu else, di mana fungsi akan membuat list kosong, yaitu bernama bucket, kemudian fungsi ini akan melakukan perulangan for sebanyak jumlah elemen dari array, dan menambahkan ke list kosong ke dalam bucket pada setiap perulangannya. Setelah itu, fungsi akan melakukan perulangan for lagi sebanyak jumlah elemen dari array. Pada setiap perulangannya, fungsi akan mengambil elemen terbesar dari array dengan menggunakan fungsi max, kemudian menghitung indeks dari bucket yang sesuai dengan membagi elemen tersebut dengan nilai terbesar dari array. Indeks bucket tersebut kemudian akan digunakan untuk menambahkan elemen tersebut ke dalam bucket yang sesuai. Setelah itu, fungsi akan membuat variabel k dengan nilai 0. Kemudian, fungsi akan melakukan perulangan for lagi sebanyak jumlah elemen dari array pada setiap pengulangannya. Fungsi akan melakukan perulangan fungsi akan menempatkan elemen tersebut ke dalam posisi yang sesuai di dalam array dan menambahkan 1 pada variabel k. Setelah pengulangan selesai, fungsi akan mengembalikan nilai untuk mengembalikan hasil pemanggilan fungsi dari bucket short rekursif dengan menggunakan array yang telah diurutkan dan min plus 1 sebagai parameter. Jadi, fungsi bucket short rekursif ini akan terus memanggil dirinya sendiri sampai kondisi if min len array terpenuhi, yaitu sampai semua elemen dari array telah diurutkan. Pada setiap pemanggilan, fungsi akan menambahkan 1 pada min sehingga akan terus bertambah sampai kondisi terpenuhi. Untuk line 41 ini, array didefinisikan variabel array sama dengan 4, 56, 17, 32, 25, 47, dan 61. Untuk isi array sendiri, bisa terserah, tidak harus seperti ini. Dan untuk line 42, untuk line 42 ini merupakan perintah di mana untuk mencetak sebelum diurutkan
array yang akan dicetak berupa array yang sebelum diurutkan. Untuk line 43 ini akan mencetak array setelah melakukan def function bucket short recursive dengan array nilainya yang di line 41 dan min 1. Ayo kita running. Di sini tercetak sebelum diurutkan nilainya seperti ini dan kondisinya belum urut. Dan setelah diurutkan, kondisinya telah diurut dengan nilai terkecil 4, 17, 25, 32, 47, 56, dan 61. Baik, itu tadi penjelasan dari kedua program iterasi dan rekursi. Dapat kita tarik kesimpulan dari program tersebut. Yang pertama yaitu algoritma sortir bucket mengurutkan elemen array dengan terlebih dahulu memisahkan array ke dalam sejumlah bucket, menyortir setiap bucket, dan kemudian mengumpulkan elemen kembali untuk membentuk array yang diurutkan. Terus yang kedua, bucket sort digunakan untuk mengurutkan array di mana elemen didistribusikan secara seragam atau di mana elemen array berkisar antara 0 dan 1. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.